Assalamualaikum, salam sehat bro. Seperti janji saya yang kemarin, saya ingin membuat pengukur arus menggunakan voltmeter ini. Oke, kalian lihat dahulu, ini saya ada dua. Jadi bila kalian pasang seperti ini, kalian sudah memiliki volt dan pengukur arus, jadi persis sama dengan yang ada di pasaran seperti ini. Tapi ini kita akan mempermudah pengertiannya saja agar kalian lebih memahami. Untuk skematiknya bisa kalian lihat di sini video saya. Kalian lihat saja skematik ini lengkap. Ini akan saya tunjukkan saja sementara. Bagi yang baru melihat, saya tunjukkan dahulu. Ini input aslinya, tidak saya gunakan, jadi saya gunakan langsung. Oke, kita coba, kalian lihat maksimumnya 99 terbaca. Oke, saya jelaskan secara teori dahulu agar kalian lebih paham. Ingat, voltmeter ini dijadikan pengukur arus. Ini menggunakan tegangan 3,3 VCC voltmeter 3,3 volt. Kemudian display maksimum, jadi tergantung display maksimumnya terbaca 99,9 volt. Karena nanti ini digunakan untuk mengukur arus, jadi ini kita rubah menjadi satuannya 99,9 ampere. Ini yang akan kita buat sekarang. Yang perlu kalian ketahui, sebelumnya banyak yang tanya kepada saya apakah meter seperti 10 ampere ini bisa mengukur lebih 10 ampere. Saya jawab tidak bisa, karena memang softwarenya ini maksimum hanya di 13 kira-kira. Maksudnya displaynya hanya menunjukkan maksimum di 13 atau 23 tergantung meter yang kalian dapat. Sedangkan ini tadi pembacaan maksimumnya di 99. Jadi dengan meter ini kita bisa mengukur arus maksimum 99. Jadi beda dengan ini. Paham ya bro? Ini karena softwarenya. Jadi software memang sudah dirancang, displaynya tidak bisa menunjukkan lebih dari 10 ampere. Sedangkan ini software sudah bisa menunjukkan display sampai maksimum. Artinya di angka 99,9. Saya tunjukkan dahulu rangkaian dasarnya. Misalkan ini load, ini besar arus, ini rangkaian dasarnya. Jadi untuk dapat mengukur arus kita harus pasang ersan di sini. Oke, paham ya bro? Berapa ersan yang diperlukan? Berdasarkan percobaan yang kalian bisa lihat videonya, addressnya ada pada deskripsi. Karena ini tegangan maksimum 3,3 volt, jadi kalian perhatikan deviasi tegangannya yang diterima microcontroller ini sebesar 3,3 dibagi 99,9. Oke, kita bulatkan saja. 3,3 dibagi 100, ini didapat 30 mV. Ini saya tulis satuannya 30 mV karena ini cara kerjanya yang dibaca tegangan. Paham ya bro? Jadi bila kabel putih ini diberi tegangan sebesar 30 mV, maka pada display menunjukkan 1 volt. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian ersannya terserah kalian mau menggunakan yang mana, ini akan saya terangkan. Kalian bisa menggunakan mana ersannya, kok hilang? Kalian perhatikan dahulu di sini. Syarat ersan sebetulnya buat sekecil-kecilnya, tapi meter ini bisa tetap membaca tegangan yang terjadi pada ersan. Jadi ini ersan. Jadi bila kita tanpa menggunakan
tambahan komponen, artinya menggunakan rumus ini, maka kita bisa menentukan berapa besar ersan. Kita hitung saja agar pada saat arus mengalir 1 ampere 1 volt saja, saya bicara 1 volt, display menunjukkan 1 volt, artinya di sini tertulis 1,00. Jadi maksudnya bila arus mengalir ke sini sebesar 1 ampere, saya ulang lagi, bila arus mengalir sebesar 1 ampere, diusahakan tegangan pada ersannya pada saat arus mengalir 1 ampere sebesar 30 mV. Jadi tegangan pada ersan 30 mV. Dengan rumus Ohm, yaitu tegangan I kali R, maka besar R-nya kita hitung saja. R sama dengan tegangan 30 mV dibagi 1, didapat 30 miliohm, atau ini mendekati kira-kira 0,03 ohm. Bila kita ingin mengukur arus dengan meter ini, kita membutuhkan ersan sebesar 0,3 ohm. Oke, saya tulis saja 0,03 ohm. Kemudian kalian perhatikan dalam pengukuran arus, kita misalkan arusnya mengalir sekarang 10 ampere. Kalian perhatikan, jadi kita perlu menghitung daya di sini dan tegangan drop gara-gara ersan. Jadi kita hitung dayanya, rumusnya P R, ini daya pada ersan, kita menggunakan rumus I kuadrat dikali R. Jadi daya pada R bila mengalir, bila I sama dengan 10 ampere, jadi 10 kuadrat dikali 0,03. Ini didapat sekitar 100, didapat 3 watt. Kalian perhatikan, jadi pada saat arus mengalir, daya pada ersan 3 watt. Ini cukup besar. Bila kalian menggunakan resistor seperti ini juga, ini resistor 5 watt, pasti panas. Paham ya bro? Kemudian kita hitung bila kita menggunakan ersan 0,03 ohm, drop tegangan pada saat arus mengalir 10 ampere. Jadi tegangan pada ersan yang seperti kita hitung tadi, cuma kita hitung balik saja. VR sama dengan arus 10 I dikali R, 10 dikali 0,03. Kalian nih dapatnya 30 mV. Jadi pada saat arus mengalir 10 ampere, terjadi daya pada ersan sebesar 3 watt. Tegangan yang terjadi pada ersan 30 mV. Tentunya tegangan pada kebeban jadi berkurang, karena itu dibutuhkan nilai ersan itu kecil sekali, jadi sekecil-kecilnya. Saya untuk contoh ini tidak ada, jadi bila kalian menggunakan meter ini tanpa tambahan apapun, kabel putih ini tinggal kalian pasang di sini. Ini kabel putih. Dengan nilai ersan 0,03 ohm. Ini bisa kalian beli seperti ini, tapi kalian beli yang 0,1 ohm, bisa kalian paralel seperti ini. Jadi bila kalian beli 0,1 ohm, bila di paralel akan menjadi 0,33 ohm. 0,03 ohm. Paham ya bro? Oke, dalam percobaan ini saya menggunakan ersan yang beli saja. Kenapa saya menggunakan ini?
karena untuk arus yang besar terutama di atas 10 ampere ini harus bagus benar seperti ini, jadi saya menggunakan ini saja. Oke, ini spesifikasinya 75 mV 50 ampere. Oke, saya ulang agar tidak salah. Jadi saat arus mengalir 1 ampere dan meter ini agar tampil 1 ampere, jadi agar display tertulis 1,00, maka dibutuhkan input sebesar 30 mV. Oke, karena saya akan mencoba menggunakan ini, jadi ini Ersan 50 ampere 75 mV. Jadi bila ada arus mengalir 1 ampere pada Ersan ini, tegangannya sebesar 75 mV dibagi 50. Ini didapat 1,5 mV. Oke, kalian pahami, jangan sampai salah. Saya geser sedikit. Kemudian agar ini sama hasilnya antara 1,5 sampai 30 ini, maka dibutuhkan penguat agar bisa digunakan. Oke, saya akan menggunakan LM358 saja. Ini pin 1, positif pin 3, ini pin 2. Oke, saya akan buat seperti ini saja. Ini 20 kilo. Ini potensiometer. Saya menggunakan 20 kilo juga. Kemudian ini inputnya. Ini 10 kilo saja. Dan output ini masuk ke meter. Dan inputnya dari Ersan. Oke, saya gambar sedikit lengkap, nanti masih ada yang tidak mengerti. Jadi kalau rangkaiannya seperti ini beban, ini Ersan. Oke, jadi input ini ke Ersan sini. Paham ya bro? Ini ground, ini ground. Ini Ersannya. Oke, saya buat dahulu. Ini LM358. Oke, saya coba seperti ini, mudah-mudahan presisi. Nanti kita lihat saja hasilnya. Oke, saya buat dahulu. Oke, sudah selesai seperti ini. Ini 20 kilo R ini output R 10 kilo potensiometer, sederhana. Kita lihat saja nanti hasilnya. Oke, akan saya tempel saja di sini. Ini positif, ini negatif, tampil. Nanti settingnya susah ini. Sini saja. Oke, ini inputnya. Lihat bro. Saya coba saja, harusnya 0, ini kenapa 0,3. Saya coba nyalakan. Oh, silonya jangan terlihat. (800), ini 0,7 tidak terlihat. Sebelah sini saja. Oke, saya set dahulu.
posisinya tidak enak sekali bro, darurat. Yang penting bisa di set. Kalau bisa di set artinya benar ya, benar, bisa di set artinya benar. Oke, saya set di 800 saja. Terlalu peka ini 600. 667, 66, anggap saja sama. Sepertinya bisa bro, saya tambah beban 1,42, 1,43. Oke, mantap bro. Tinggal kalian rapihkan, ini pasti presisi. Saya kurangi beban 0,66. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.